pastilah ada olah TKP. Mungkin si Eko lupa ya kalau dia bukan muridnya detektif Conan ya. Ingat berita viral ini nggak? 3 bulan yang lalu ojol menabrak 2 orang jambret. You have to know the facts. Ternyata yang ditabrak si Eko ini bukan jambret. Yes, si Eko yang mengaku korban playing victim, dia fitnah si pengendara yang udah meninggal. Jadi kalau kisahnya itu kalau nggak salah tuh waktu itu ada 2 orang jambret ditabrak oleh supir ojol gitu. Kalau tidak salah beritanya. Jadi hati-hati ya sekarang itu. Modus-modus kalian mau modus apapun, kalau kejahatan itu pasti akan ketahuan. Jadi jangan macam-macam. Oke, ini si Bapak Eko playing victim. Mentang-mentang pengendaranya meninggal, dia fitnah kalau dia dijamret biar dia aman gak kena hukuman. Nyatanya setelah olah TKP ada hal yang janggal. HP Eko masih di tangannya dan bukti CCTV tidak ada gerak mencurigakan dari si pengendara. Nah lo, coba kita dengarkan pengakuannya. Sempat melanin kecepatan tapi nggak pelan-pelan banget. Setelah itu saya tabrak, udah dia mental. Abang sempat teriak nggak waktu pas kejadian jambret itu? Enggak. Oh nggak teriak, tapi langsung kejar aja. Iya, langsung kejar aja. Jadi si Eko ini adalah saat itu dia itu dianggap sebagai pahlawan ya, karena telah menabrak 2 orang jambret ya, dan menyebabkan si jambret itu meninggal. Ya pastilah sebagai netizen saya juga merasa wow hebat sampai meninggal gitu kan. Ya saat itu karena nggak tahu ya, ternyata sebenarnya yang dia tabrak itu bukanlah seorang jambret ya, tapi ternyata si Eko lah yang menabrak orang sehingga sampai meninggal. Terus karena orangnya meninggal ya dia bikin alibi aja kalau itu adalah jambret. Cuman ya ke polisi itu yang nggak bodoh-bodoh amat atau ya, pastilah ada olah TKP. Mungkin si Eko lupa ya kalau dia bukan muridnya detektif Conan ya. HP yang dia bilang dijamret itu masih ada di tangan dia. Itu adalah ketololan yang hakiki kalau menurut saya ya. Aneh sih. Eko ya, kita teruskan ya ceritanya bagaimana. Sedih banget lihat komen YouTube ya, itu YouTube. Padahal sebenarnya dia bukan jambret tapi korban, tapi korban tabrak dari si ojol karena mengendarai mobil sambil lihat HP. Oh ternyata si Eko itu dia lagi main HP, terus nabrak orangnya meninggal, terus dia akuin kalau orang yang dia tabrak itu jambret. Eko. Kita baca ya komen dari netizen ya 1 bulan yang lalu. Saya sebagai masyarakat Indonesia mengucapkan terima kasih kepada sang sopir karena telah membantu mengurangi populasi sampah, kuman, beban, dan bakteri bagi negara ini. Oke. Ya karena saat itu Mbak Siti Rahayu nggak tahu yang sebenarnya. Oke, berikutnya Landen Saki. Alhamdulillah, salah satu nikmat yang sangat mahal mendengar berita ini. Semoga sopirnya tidak jadi tersangka dan sehat selalu. Sebentar. Semoga sopirnya tidak jadi tersangka. Ini sudah ada clue dari Landesaki. Landesaki seorang cenayang baby shark. Ngomong baby shark gimana ya? Oh, terima kasih Pak Eko sudah mengurangi sampah masyarakat, dan semoga Pak Eko selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadi tersangka. Oke, semuanya menitik beratkan kalau semoga Pak Eko ini tidak menjadi tersangka. Dan kenyataannya ya, ternyata pelakunya adalah Pak Eko coy. Kita teruskan ya, ini ada videonya coy. Nanti akan saya putarkan, tenang aja ya. Search TikTok Rande Surya 939. Ayah pengendara motor si baju merah ini Eko sampai sujud-sujud minta maaf karena mengaku salah. Minta maaf bukan minta maaf. Kita dengarkan ya videonya. Iya kan Mas lagi itu ngambil ini, dia udah bikin kata-kata yang ini yang ngambil. Sekarang Mas nggak tahu yang mana. Bingung jadinya saya ini di sini. Jadi berubah-berubah. Kata-katanya nggak jelas.
Nah, Mas kan lagi itu kan bilang yang langsung ngambil yang mana kan? Mas bisa lihat bajunya warna apa yang ngambil, itu aja. Kenapa saya nggak ngamatin, Pak? Aduh, Mas udah bilang yang ngambil yang baju merah yang ini. Sekarang nggak ngamatin, Mas. Aduh, ampun ya. Pengakuan Eko sudah mulai berbelit-belit. Ya, kalau di BAP berbelit-belit udah pasti itu berarti dia tidak jujur, coy. Kita dengerin aja, kita dengerin lagi. Aduh, baliut mulut. Kita dengarkan lagi bagaimana videonya, ya. Nggak ada suara ya. Istrinya aja bilang kalau terjadi sama mereka pasti marah besar. Nah, sekarang orang ini sudah menabrak anak saya dengan keji sampai kepala anak saya hancur. Wajibullah mendali. Dibilang jamret tapi ternyata nggak ada BB-nya. Ya, BB itu adalah bukan BlackBerry, cuy. BB itu barang bukti ya. Kalau punya pikiran BlackBerry berarti otak kamu jadul kayak saya. Karena barang buktinya masih di tangan yang nabrak. Ya, hukuman apa untuk orang ini? Ya, tahu tuh ya, hukumannya ya udah berbohong ya, udah membunuh orang terus berbohong ya, itu mah tergantung pengadilan ya, siapa kita lah ya. Oke, ini bapak merah yang playing victim ternyata memfitnah almarhum di media. Dengerin aja yang nabrak berlagak malah sujud-sujud. Oke, kita dengarkan lagi. Saya sebagai orang tuanya kaget karena anak saya nggak seperti itu sebenarnya. Nggak tahu dia sama saya anak daerah. Nah, kalian dengar? Saya sih enggak. Baik-baik anak saya. Saya dengar Pak Haji udah begitu. Kalau terjadi ya sama ibu sama bapak, kira-kira bagaimana? Anaknya sampai pecah begitu kepalanya. Ya kedengeran cuy. Nah, kembali lagi kepada situ. Bagaimana ini semua begini? Dengan cuma kayak gitu. Kalau anak saya itu udah jatuh ya udah panggil aja masa kalau anak saya jatuh. Kan bisa ada saksinya masa banyak. Jangan udah dihabisin seperti itu. Ini TikTok ayahnya, sedih banget gimana perasaan ortu anaknya difitnah jamret. Yuk bantu up buat balikin nama baik almarhum, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Oke ya, saya bantu up juga ya untuk para subscriber saya di YouTube ya. Jadi kisah Eko yang seorang pahlawan menabrak seorang jamret itu adalah bohong adanya ya. Malah pelakunya itu adalah Eko dan korbannya itu adalah yang disangka penjamret ya. Dan ini adalah video dari ayahnya di TikTok yang mungkin pasti akan sedih banget karena anaknya meninggal dunia. Oke, ini ada lagu Inggris ya, nggak boleh, takut copyright ya.